Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa cerdas. Selamat berjumpa di Rubel Sehati. Ruang belajar serius, efektif, hidup, asik, dan terpercaya. Insya Allah. Seperti biasanya, sebelum kita memulai, mari kita bermunajat, berdoa bersama. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari sudah didapat dan bermanfaat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Siswa-siswi yang saya banggakan, mari kita lanjutkan pada bahasan hari ini, yaitu kita akan berdiskusi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu bagaimana kita mampu mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengolah data dan informasi, menganalisis, dan menyimpulkan tentang akuntansi sebagai sistem informasi, serta bagaimana kita menyajikan atau mempresentasikan hasil penalaran tentang akuntansi sebagai sistem informasi melalui media lisan dan atau tulisan. Adapun cakupan materi pada kesempatan ini, yang pertama pengertian dan manfaat akuntansi, yang kedua para pemakai informasi akuntansi, yang ketiga prinsip-prinsip dasar akuntansi, 4 bidang-bidang akuntansi, yang kelima profesi akuntansi, dan yang terakhir etika profesi akuntansi. Oke, siswa cerdas, peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka diawali belajar akuntansi dengan mendefinisikan tentang akuntansi. Jika kita membuka referensi tentang buku-buku akuntansi, tentu saja akan menemukan ratusan atau mungkin ribuan tentang definisi akuntansi dari para ahli. Tapi saya tertarik dengan akuntansi yang disampaikan oleh 3A, yaitu American Accounting Association, bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Pada definisi ini menekankan bahwa akuntansi adalah sebuah proses, ya, di mana proses itu diawali dengan dimulainya start, adanya sebuah upaya-upaya langkah-langkah tertentu dan diakhiri dengan finish. Kalau dalam hal ini kita lihat bahwa kata pengidentifikasian pada definisi ini bahwa dilihat dari siklus akuntansi ini menunjukkan pada tahap pencatatan dan siklus pencatatan dan siklus buku besar, ya. Kemudian kalau pengukuran ini ekuivalen dalam siklus akuntansi tentu saja dengan siklus pengikhtisaran
yang masuk dalam proses neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca lajur. Ya. Sedangkan pelaporan ini bukan ekuivalen lagi. Ya memang dalam siklus akuntansi ada tahap laporan ya, yang meliputi tentang laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, tentu saja tentang catatan cash flow ya, arus kas. Oke, selanjutnya dalam hal ini penekanannya bahwa akuntansi adalah yang diolah informasi ekonomi. Lebih spesifik adalah tentang catatan-catatan keuangan ya, yang nanti hasilnya dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang jelas dan tegas ya oleh pemakai informasi, baik pemakai internal. Oke, kita lanjutkan. Saya akan memberikan sebuah pengertian yang cukup umum tentang akuntansi ya, bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, recording ya, mencatat segala data yang ditimbulkan dari transaksi-transaksi keuangan dalam perusahaan atau dalam lembaga-lembaga tertentu. Kemudian meringkas dalam hal ini bahwa akuntansi punya khas dicatat dalam kolom-kolom tertentu. Kemudian mengklasifikasikan, mengkelompok-kelompokkan. Ada kelompok harta, ada kelompok utang, ada kelompok modal, pendapatan, biaya, dan lebih khusus lagi dan lebih rinci lagi. Kemudian diolah, diproses untuk dijadikan sebuah pelaporan. Sehingga setiap orang akan mampu membaca, mempelajari, dan menjadikan laporan ini sebagai kembali tadi orang-orang yang berkepentingan ya, terhadap laporan keuangan. Tentang apa? Tentang berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Ya, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk pengambil keputusan. Ya, tentu saja mereka-mereka yang akan menjadikan laporan keuangan ini sebagai dasar pengambil keputusan, mereka juga harus mengerti ya, dasar-dasar tentang akuntansi. Oke, selanjutnya manfaat akuntansi. Yang tercantum di sini kita bahas 4 manfaat. Yang pertama sebagai informasi keuangan, ya, bahwa akuntansi ini sebuah alat komunikasi bagaimana data-data keuangan atau data-data perusahaan disampaikan kepada orang lain. Orang lain itu mereka adalah yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Sebagai bahan evaluasi keuangan, ya. Evaluasi di sini adalah bahwa perjalanan sebuah perusahaan yang di dalamnya ada transaksi-transaksi keuangan, maka dalam perjalanannya itu bisa dievaluasi, dilihat kembali bagaimana selama satu periode akuntansi yang umumnya adalah 1 tahun, keuangan ini berjalan apa normal atau memang di luar dugaan ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Kemudian sebagai alat kontrol dan bukti keuangan, ya, bahwa dengan pencatatan yang resmi dengan sistem akuntansi ini mudah untuk mengendalikan. Ya, tentu saja keuangan perlu dikendalikan karena alur keuangan harus sesuai dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan. Apabila memang ini tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan, maka bagian keuangan itu ikut serta untuk mengendalikan atau mengontrol. Kemudian sebagai alat untuk mengelola keuangan. Dalam hal ini bahwa keuangan bagian daripada manajemen, ya, maka dianggap bahwa akuntansi ini sebagai alat untuk bagaimana mengelola ya keuangan sehingga keuangan itu bisa digunakan secara prinsip akuntansi, prinsip ekonomi, ya, tentu saja efektif dan efisien. Oke, siswa cerdas yang saya banggakan, ini ada beberapa pemakai informasi.
Siswa cerdas, kita lanjutkan ya pada beberapa pemakai informasi akuntansi dan kegunaan informasi akuntansi. Secara umum ada dua pihak pemakai atau pengguna informasi akuntansi. Yang pertama pihak intern. Pihak intern itu pihak yang memang mereka secara langsung berkaitan dengan pengambilan keputusan keuangan. Dalam hal ini termasuk di dalamnya pemimpin perusahaan dan atau para manajer perusahaan. Ini identik pemimpin dengan manajer karena biasanya di dalamnya orang yang sama tetapi memiliki peran yang berbeda. Kemudian yang kedua, pemilik perusahaan. Saya tandai jika bentuk perusahaan perorangan. Kenapa saya masukkan ke dalam pihak intern? Karena pemilik perusahaan ini merangkap sebagai manajer dan pemimpin perusahaan, sehingga dalam perusahaan kecil, dalam hal ini perusahaan perorangan, bahwa pemilik perusahaan adalah pengelola, ya, perencana, pengendali, dan pengambil keputusan dalam keuangan. Maka dia termasuk pihak intern. Selanjutnya pihak-pihak ekstern yang termasuk di dalamnya adalah pemilik perusahaan, pemegang saham atau investor, jika bentuk perusahaannya dalam hal ini adalah PT, perusahaan terbatas. Mengapa? Karena dalam PT antara pemilik dengan pemegang saham, ya, pemilik perusahaan, pemegang saham, investor dengan pemimpin dan manajer itu berbeda orangnya. Kemudian yang kedua, karyawan dan serikat pekerja. Karyawan termasuk pihak ekstern yang membutuhkan informasi akuntansi. Kenapa? Karena mereka harus tahu tentang keberadaan perusahaan di mana dia kerja. Ya, sekaligus mereka sebagai anggota serikat kerja, di mana mereka biasanya banyak tuntutan terhadap perusahaan. Jika perusahaan memiliki keuntungan yang besar, biasanya perusahaan ingin menuntut gaji yang lebih besar atau kompensasi yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya, kalau memang perusahaannya keberadaannya ya kurang menguntungkan, profitnya kecil, maka biasanya karyawan seharusnya sadar diri, ya, tidak menuntut terhadap perusahaan. Sehingga informasi tentang keuangan antara milik perusahaan, antara pemimpin perusahaan dengan karyawan, ya sama-sama harus mengetahui. Yang ketiga tentang ya pihak kreditor atau pemberi pinjaman. Kenapa mereka harus tahu? Karena mereka juga harus mengambil keputusan apakah mereka menyanggupi untuk memberikan pinjaman, ya, karena perhitungannya perusahaan itu bisa mengembalikan enggak apabila dipinjamin. Karena itu kreditor juga harus memiliki pemahaman atau informasi tentang laporan keuangan. Kemudian badan-badan pemerintah, khususnya adalah perpajakan dan biasanya badan ketenagakerjaan. Perpajakan itu kepentingannya adalah untuk tuntutan terhadap perusahaan kewajiban membayar pajak kepada negara. Kalau dinas ketenagakerjaan biasanya menyangkut tentang seberapa besar peluang-peluang masyarakat untuk masuk pada lapangan kerja yang ada di dalam perusahaan yang bersangkutan. Kemudian pelanggan bisa consumer, bisa customer, ya, dalam hal ini pembeli dan pelanggan beda, ya. Mereka harus tahu juga tentang informasi keuangan, karena di sini ada tanggung jawab moral juga di sini. Karena apabila memang perusahaan ini melakukan tindakan ini di luar nilai-nilai etika, maka biasanya pelanggan atau masyarakat pelanggan dalam hal ini, ya, pembeli bisa memblokir, ya, menghentikan pembelian. Supplier juga sama, ya. Supplier atau mereka juga harus mengetahui tentang informasi keuangan, karena transaksi antara supplier atau pemasok dengan perusahaan itu lancar tidaknya
karena adanya kondisi keuangan yang bagus. Jadi kalau perusahaannya lemah, biasanya supplier ya takut untuk memberikan atau memasok tenaga kerja, memasok bahan baku dan sebagainya. Begitu juga masyarakat luas, ya, mereka penting juga terhadap laporan keuangan. Kenapa? Karena masyarakat adalah calon pembeli potensial yang belum membeli, yang belum memanfaatkan produk perusahaan. Jika tadi sama seperti pelanggan, apabila memang perusahaan memiliki etika moral yang positif, maka masyarakat akan mendukung penuh terhadap perusahaan. Kan bisa jadi dari masyarakat, dari pelanggan atau pelanggan potensial menjadi pelanggan efektif. Oke, kita lanjutkan ya. Prinsip dasar akuntansi. Ada 5 prinsip di sini yang kita akan bahas. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Prinsip ini paling populer di buku-buku ekonomi SMA juga biasanya tercantum bahwa prinsip ini adalah adanya pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Artinya, apabila seseorang memiliki perusahaan, maka uang yang diinvestasikan ke perusahaan itu bukan lagi menjadi pemilik pribadi pemilik, tapi sudah menjadi milik perusahaan yang bersangkutan. Ya was, ya, apabila kita punya perusahaan, kita investasikan uang ke perusahaan kita, itu bukan lagi uang kita, tapi uang perusahaan. Kemudian prinsip satuan moneter. Dalam hal ini, akuntansi hanya akan mengukur yang berkaitan dengan nilai satuan uang yang sifatnya kuantitas, tidak berkaitan dengan kualitas, ya. Kan nanti dalam siklus akuntansi yang dinilai adalah transaksi-transaksi yang menyangkut tentang aliran keuangan. Kemudian prinsip periode akuntansi, bahwa di dalam akuntansi kita akan mengenal laporan dari satu waktu ke waktu yang lain, ya, perubahan keuangan dari waktu ke waktu yang lain, ya, sehingga nanti ada semacam siklus penyesuaian gitu karena kita menggunakan prinsip periode akuntansi. Oke, kita lanjutkan prinsip kesinambungan usaha. Dalam arti di sini adalah bahwa kita mengandung makna bahwa dalam akuntansi kita beranggapan perusahaan ini abadi, terus menerus, ya, kecuali memang ada sebuah hambatan yang memang bisa menjatuhkan atau menghentikan operasi perusahaan ini, ya. Tetapi kita beranggapan bahwa perusahaan akan terus dari waktu ke waktu, dan prosedur akuntansi atau sistem akuntansi akan berkesinambungan juga. Kemudian prinsip pengungkapan penuh, dalam arti di sini bahwa akuntansi akan mencatat, akan memproses, akan menyampaikan laporan secara penuh, secara jelas, secara mutlak, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang ada. Dalam hal ini ada prinsip sistem akuntansi keuangan. Oke, iya, kita lanjutkan siswa cerdas, ya, bidang-bidang akuntansi. Kita